Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Akademi Gunung Merah. Tang Wulin, seru Lin Simeng dari mimbar. Sini. Tang Wulin berdiri. Kesedihannya atas kepergian Na-Er sedikit berkurang setelah seminggu penuh berlalu. Dia naik ke mimbar dan menerima surat rekomendasi Lin Simeng. Ini adalah surat rekomendasi khusus dari Red Mountain Academy. Selama seseorang diberikan surat ini, mereka akan dapat mendaftar untuk Akademi Master Jiwa Menengah. Setiap siswa di Akademi Dasar yang berhasil menjadi Soul Master dapat direkomendasikan untuk melanjutkan studi mereka di Akademi Menengah. Tidak peduli apa jiwa bela diri seseorang, mereka akan memenuhi persyaratan jika mereka memiliki cincin jiwa. Menerima surat ini juga menandakan berakhirnya hari-hari Tang Wulin menghadiri Akademi Dasar. Wan Yunchao menuangkan mata pada Tang Wulin dari kursi di dekatnya. Kami akan lulus sekarang. Mari kita menemukan petunjuk nanti. Tang Wulin tidak senang meliriknya. Saya sibuk, saya harus pergi bekerja nanti. Karena kesalahan yang dia lakukan beberapa hari yang lalu, Mang Tian menambahkan 3 jam ke jam kerja hariannya. Mulut Wan Yunchao bergerak-gerak saat dia berkata, pengecut. Kamu hanya takut kalah dariku. Mata Tang Wulin bersinar terang. Saya tidak menjanjikan. Baiklah kalau begitu, saya akan berdebat dengan Anda sepulang sekolah di hutan. Ada hutan besar di belakang Red Mountain Academy. Biasanya siswa mengambil kelas studi alam mereka. Di sini sepi sekali sepulang sekolah, karena sangat sedikit orang yang biasanya datang ke sini. Wan Yunchao masih bertarung sebelumnya. Dia dengan gembira menyeret Tang Wulin ke hutan segera setelah hari sekolah berakhir. Biarkan aku puas, Tang Wulin, kamu benar-benar tidak bisa menandingiku sebagai lawan. Tang Wulin tidak mengucapkan kata pun. Bagus kalau begitu, kami akan mulai di sini. Wan Yunchao berhenti berjalan, lalu dengan tidak sabar melepaskan jiwa bela dirinya dari tangannya. Wan Yunchao akan membuka mulutnya dan menjawab ketika dia melihat hal yang sama, cincin putih muncul di sekitar kaki Tang Wulin. Pohon anggur demi anggur Blue Silver Grass tumbuh secara bersamaan dari telapak tangannya. Tanaman merambat ramping dari Blue Silver Grass itu tidak langsung menyerang Wan Yunchao. Ujung mereka malah ditangguhkan di udara di sekitar Tang Wulin. Beberapa saat kemudian, jeritan menusuk telinga terdengar bergema dari hutan kecil. Pak. Ayu, itu menyakitkan. Tang Wulin, kamu tidak tahu malu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya, mendekatlah dan lawan saya. Petik 2. Pak. Ayu, saya menyerah. Bisakah saya menyerah? Bagaimana Anda bisa menggunakan rumput Blue Silver Anda dengan cara seperti itu? Petik 2. Ketika dua individu itu meninggalkan hutan, dari keduanya, Wan Yunchao yang terlihat paling menyedihkan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan banyak bekas cambukan. Tang Wulin masih belum mampu sepenuhnya mengendalikan rumput Blue Silver miliknya. Dia menghabiskan hari-hari itu untuk mencari Na-Er, sampai-sampai dia mengabaikan sebagian dari meditasinya. Ini tidak mempengaruhi aspek cambuk dari kendalinya, ketika dia menggunakannya untuk menyerang Wan Yunchao. Keduanya masih anak-anak, jadi mereka tidak tahu teknik bertarung apapun. Blue Silver Grass setebal 1 inci itu membuktikan betapa uletnya itu. Karena pisau pendek Wan Yunchao dan knife tip tidak dapat menyerang dari jarak jauh dan dia tidak memiliki pengetahuan tentang teknik pertempuran lainnya, hasilnya sudah jelas. Mengapa? Kenapa jadi begini? Dengan keterampilan jiwa, saya seharusnya bisa mengalahkan Anda. Wan Yunchao berteriak marah pada Tang Wulin yang saat ini mendukungnya. Tang Wulin menjawab dengan marah, Guru Lin sudah mengatakannya sebelumnya, jiwa bela diri Anda sangat cocok untuk pertempuran jarak dekat. Jadi itu sangat cocok untuk jalur sistem serangan agility. Namun, kamu sangat gemuk. Bagaimana mungkin kamu bisa gesit? Petik 2. Wan Yunchao memiliki ekspresi tidak yakin di wajahnya saat dia bertanya, lalu mengapa ketika knife tip saya mencoba meretas Blue Silver Grass Anda, itu tidak dapat melakukannya? Tang Wulin menjawab, ini adalah spesialisasi rumput Blue Silver saya, selama kekuatan jiwa saya tidak habis, Anda tidak dapat meretasnya. Petik 2. Setelah mengirim Wan Yunchao yang terluka ringan kembali ke rumah, Tang Wulin bergegas ke bengkel Mang Tian.
Yang mengejutkannya adalah Mang Tian sudah menunggunya di dalam. Guru, Tang Wulin dengan hormat memanggil Mang Tian. Sejak dia tahu bahwa gurunya adalah ahli leluhur jiwa yang mendapat penghargaan, dia bahkan lebih menghormatinya. Mang Tian mengangguk dan bertanya, "Jadi, apakah kamu sudah lulus?" Tang Wulin menjawab, "Ya, saya telah lulus." Mang Tian kemudian bertanya, "Apakah Anda harus pergi ke Intermediate Soul Academy di East City?" "Iya, saya berencana untuk memberitahu Anda. Setelah saya pergi ke East City untuk belajar, saya tidak akan bisa terus belajar bagaimana menempa dari Anda." Tang Wulin menjawab. Mang Tian menjawab dengan tidak antusias, "Hanya karena saya menyukai tempat ini karena kedamaiannya tidak berarti saya tidak akan meninggalkan tempat ini. Sebenarnya, semua pekerjaan yang diminta berasal dari East City. Pendidikan pandai besi Anda tidak bisa memburuk. Saya juga memiliki bengkel di East City dan saya akan memberikan bengkel pandai besi Anda sendiri. Sesekali, saya akan mengunjungi Anda dan memberi Anda beberapa petunjuk." Petik 2. Hati Tang Wulin merasakan gelombang kehangatan. "Guru, kamu." Tatapan berapi-api Mang Tian memelototinya. East City adalah kota yang benar-benar besar. Tidak seperti di sini. Sebelum Anda pergi, Anda harus menyelesaikan tes saya terlebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk terus belajar keterampilan pandai besi dari saya di sana. Petik 2. Sebuah tes. Tang Wulin menatapnya kosong. "Guru, ujian apa?" Sinar cahaya bersinar di mata Mang Tian. 1000 pemurnian. Tang Wulin bertanya dengan heran, "Guru, Anda akhirnya akan mengajari saya 1000 pemurnian?" Mang Tian menganggukkan kepalanya. "Anda telah menyatu dengan jiwa roh dan kekuatan Anda telah meningkat cukup. Anda harus mampu menahan Thousand Refinements. Menyelesaikan satu eksekusi 1000 perbaikan akan dihitung setelah Anda lulus ujian saya." Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Mang Tian merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Dia masih dapat mengingat dengan jelas bahwa ketika dia baru saja mulai berlatih 1000 perbaikan, dia sudah berusia 15 tahun dan kekuatan jiwanya telah melampaui peringkat ke-20. Selain itu, jiwa bela dirinya adalah Earth Hammer dan merupakan orang yang memiliki kekuatan fisik absolut. Dengan menyelesaikan Thousand Refinements pada usia 15 tahun, dia sudah terlihat sebagai bakat di dunia pandai besi. Sayangnya. "Guru, bisakah kita mulai?" Suara bersemangat Tang Wulin membuat Mang Tian keluar dari ingatannya. "Tunggu sebentar, aku harus mengukur kekuatanmu terlebih dahulu. Beberapa hari ini Anda telah gagal dalam banyak tugas Anda. Pertama, Anda tidak fokus pada pekerjaan Anda. Kedua, sepertinya masalah telah muncul sehubungan dengan kemampuan Anda untuk mengontrol kekuatan Anda." Mang Tian diam-diam mengamati muridnya dan dengan demikian telah menentukan akar masalah muridnya. Memang, bukan hanya Mang Tian, tetapi juga Tang Wulin yang menyadari bahwa masalah tampaknya telah muncul sehubungan dengan kekuatan fisiknya. Hari itu, setelah dia menyatu dengan jiwa roh, dia mencoba untuk menerapkan kekuatan melalui lengannya dan itu menghasilkan retakan yang bergema saat gerakannya membelah udara. Kekuatannya memang telah berkembang pesat. Pada akhirnya, karena dia terus-menerus mencari Na-Er, bersama dengan fakta bahwa dia masih sangat tertekan karena kepergiannya, dia tidak memperhatikan situasi tubuhnya. Hanya ketika Mang Tian mengingatkannya akan hal itu, dia ingat bahwa ada masalah seperti itu yang terjadi sebelum semua yang telah terjadi. Jadi selama beberapa hari terakhir, ketika dia berusaha untuk memalsukan tugas yang diberikan, dia telah gagal beberapa kali karena kekuatannya terlalu kuat. Mang Tian membawa Tang Wulin ke bengkelnya sendiri. Bengkelnya jauh lebih berantakan daripada ruang kerja Tang Wulin. Di tumpukan besar alat yang bertebaran secara acak, Mang Tian berhasil menemukan alat yang dirancang khusus untuk mengukur kekuatan fisik seseorang. Pertama, mulailah tes dengan tangan kiri Anda. Mang Tian memberinya palu pandai besi yang diperlukan untuk pengujian kekuatan. Tes kekuatan pandai besi itu dibagi menjadi lengan kiri dan kanan. Tang Wulin mengejutkan Mang Tian saat pertama kali dia mengikuti tes, karena lengan kiri dan kanannya sangat seimbang dalam kekuatan. Lengan kanannya hanya sedikit lebih kuat dari tangan kirinya. Tang Wulin mencengkeram palu tempa di tangan kirinya. Pola spiral pada gagangnya menancap di tangannya yang lembut dan kapalan yang keras. Cengkeramannya menjadi sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan membalikkan tubuhnya di tengah jalan.
Kemudian lengannya tiba-tiba mengayunkan palu tempa dengan kekuatan kental dari seluruh tubuhnya. Pada saat itu ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia merasakan gelombang kehangatan mengalir dari tulang ekornya. Dalam sekejap, kehangatan ini menyebar ke seluruh tulang punggungnya. Palu itu mengeluarkan peluit yang menusuk telinga saat dia mengayunkannya, menghancurkan piring dengan kejam. Bang! Merkuri di dalam pilar melonjak dalam sekejap. Suara yang jelas terdengar di telinga Tang Wulin dan Mang Tian, memberi mereka tinnitus sesaat. Mang Tian meremas matanya, seolah memastikan bahwa apa yang dilihatnya di hadapannya adalah kebenaran. Saat ini, layar mengungkapkan angka. Sebuah suara elektronik dengan dingin menyatakan, tenaga yang mencolok, 483 kg. Tang Wulin dan Mang Tian hanya bisa berdiri di sana dengan bodohnya karena terkejut. Ketika dia mengikuti tes tahun sebelumnya, Tang Wulin sudah bisa mengejutkan Mang Tian ketika lengan kanannya mengerahkan kekuatan 200 kg. Tapi sekarang, jumlah ini sudah melebihi kakak Long yang sudah dewasa. Dalam waktu yang singkat, kekuatannya secara mengejutkan meningkat secara dramatis lagi. Selain itu, ini hanya lengan kirinya. Seorang anak berusia 9 tahun sebenarnya mampu mengerahkan hampir 500 kg kekuatan dengan satu tangan. Ini benar-benar harus menjadi kekuatan ilahi bawaan. Mang Tian melakukan yang terbaik untuk menahan emosinya saat dia berkata, tangan kanan. Tang Wulin menukar palu ke tangan kanannya dan sekali lagi menarik napas dalam-dalam. Kilatan cahaya keemasan muncul di kedalaman matanya yang paling dalam. Dia memutar tubuhnya lagi, lalu mengayunkan lengannya. Sekali lagi, perasaan hangat mulai mengalir dari tulang punggungnya. Kali ini, palu itu melolong di udara dengan keganasan yang bahkan lebih menusuk telinga, menyebabkan serangkaian ledakan terdengar di udara. Bang! Seluruh ruangan sedikit bergetar karena kekuatannya. Kali ini, Mang Tian harus menutupi telinganya untuk melindungi dirinya dari dering itu. Ruangan terus bergetar karena benturan. Tenaga yang luar biasa, 543 kg. 543 kg? Dia telah menembus 500 kg. Mang Tian sekali lagi bingung. Meskipun dia sudah menduga kekuatan bocah itu meningkat tidak sedikit, dia pasti tidak mengira itu akan meningkat sedemikian rupa. Pada usia 9 tahun, kedua lengannya memiliki kekuatan gabungan lebih dari 1000 kg. Keberadaannya sudah bisa dianggap sebagai monster kecil. Meski ini hanyalah kekuatan ledakan, ini masih merupakan kekuatan yang bisa digunakan saat menempa. Bahkan dengan pengurangan otomatis berat palu oleh mesin, lengannya masih bisa mencapai kekuatan sekitar 500 kg. Bahkan jiwa Grandmaster sistem tenaga tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Tidak sampai peringkat jiwa penatua jenis kekuatan ini bisa dilihat. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan semacam ini, tapi mengapa jiwa bela dirinya Blue Silver Grass? Seharusnya itu adalah jiwa bela diri tipe kekuatan. Jika jiwa bela dirinya adalah palu, maka dia benar-benar akan menjadi jenius. Tang Wulin juga dikejutkan oleh kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia tidak memahami pentingnya kekuatan 500 kg, dia masih mengerti dengan jelas betapa menakutkan jenis kekuatan ini bagi seseorang yang hanya memiliki satu cincin jiwa. Sedikit yang bisa dibandingkan dengan kekuatannya bahkan jika mereka menggunakan skill jiwa. Guru, bisakah aku benar-benar mempelajari Thousand Refinements? Dia bertanya ragu-ragu. Mang Tian bangun dari linglung dan mengangguk. Aku tidak menyangka kekuatanmu benar-benar mencapai level seperti itu. Ayo pergi ke ruang tempamu. Petik 2. Setelah kembali ke ruang tempat Tang Wulin, Mang Tian mengeluarkan sebongkah logam putih keperakan. Saya sudah mengajari Anda jenis logam apa yang bisa menjalani 1000 pemurnian. Ini adalah sepotong heavy silver. Keuletannya luar biasa dan memiliki sifat transfer kekuatan jiwa yang sangat baik. Hanya Thousand Refinements yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari kelas logam ini. Ambil dan gunakan untuk mencoba Thousand Refinements pertama Anda. Petik 2. Yang disebut Thousand Refinements tidak sesederhana hanya menumbuk logam ribuan kali. Sebaliknya, pengotor logam harus dihilangkan dengan penempaan terus-menerus, sehingga meningkatkan kepadatannya. Juga, efek terpenting dari Thousand Refinements adalah pemurnian. Itu hanya bisa disebut Thousand Refinements jika logamnya disempurnakan dan ditingkatkan. Petik 2. Guru, teknik apa yang dibutuhkan saat melakukan 1000 perbaikan? Tang Wulin bertanya. Mang Tian menggelengkan kepalanya.
Tidak ada teknik yang bisa aku ajarkan padamu. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa ketika Anda menempa, Anda harus memperlakukan logam tersebut seolah-olah itu adalah organisme hidup. Anda harus memikirkan cara untuk berkomunikasi dengan logam saat Anda menempanya. Hanya dengan komunikasi yang sempurna Anda dapat memperoleh persetujuannya. Temukan rahasianya, uratnya. Thousand Refinements juga disebut penempaan pikiran. Setiap gaya pandai besi dalam melakukan Thousand Refinements berbeda. Mereka semua memiliki ciri khas masing-masing. Gunakan hatimu untuk menempa. Pergi dan coba pahami kata-kataku. Petik 2. Iya, Tang Wulin mengangguk. Dia awalnya berpikir bahwa Mang Tian setidaknya akan memberinya demonstrasi, tetapi tampaknya gurunya memiliki ide yang sangat berbeda. Sebaliknya, dia meninggalkan Tang Wulin untuk mempelajarinya sendiri. Setelah membuka meja tempa, dia meletakkan heavy silver di dalam tungku meja tempa dan mulai memanaskannya. Potongan heavy silver ini berukuran sekitar 30 cm persegi. Itu memancarkan cahaya perak lembut. Ketika memasuki tungku tempa, Tang Wulin mulai mengingat kembali pengenalan properti heavy silver yang diberikan Mang Tian kepadanya sebelumnya. Heavy silver adalah logam yang tidak biasa yang hanya dapat ditemukan di dasar laut dengan kedalaman melebihi 1 km. Itu luar biasa keras dan memiliki keuletan yang luar biasa di bawah suhu tinggi. Itu juga merupakan konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik. Faktanya, itu sangat bagus sehingga bisa memperkuat kekuatan jiwa dan memberinya dorongan 5 hingga 10%. Apakah itu digunakan untuk keperluan industri atau untuk mesin manufaktur, itu masih merupakan logam yang sangat baik yang sulit didapat. Tetap saja, heavy silver bukannya tanpa kekurangannya sendiri. Itu terlalu padat, memberinya beban yang luar biasa. Misalnya, barang heavy silver yang panjangnya kurang dari 1/3 meter ini memiliki berat lebih dari 200 kg. Faktanya, beratnya kemungkinan mendekati 300 kg. Akibatnya, meskipun heavy silver diproduksi secara berlebihan, tetap tidak mungkin untuk menggunakannya dalam manufaktur mesya skala besar. Bobotnya juga membatasi aplikasinya dalam pembuatan mesya. Itu jauh lebih umum di perangkat jiwa yang besar dan solid. Heavy silver jarang ditemukan di kota-kota yang terletak lebih jauh ke pedalaman. Itu malah jauh lebih umum di kota-kota tepi pantai dan bertindak sebagai sumber pendapatan penting untuk kota-kota tepi pantai ini. Gurunya telah memberinya sepotong heavy silver. Setelah diperiksa, itu tampak luar biasa sempurna. Warnanya sangat rata, menandakan bahwa itu telah dimurnikan sebelumnya. Terakhir, terasa lebih berat dari biasanya. Heavy silver itu keras, tapi masih melunak di bawah panas terik tungku, menjadi jauh lebih lentur. Hanya ketika heavy silver dalam kondisi ini, itu akan cocok untuk ditempa.